Hal bodoh apa yang telah aku lakukan? Saya memberitahu ayah tentang kebahagiaan saya. Apakah itu tindakan yang bodoh? Siapa yang bisa aku ceritakan tentang hal itu jika bukan ayahku? Omong-omong, dialah yang akan memutuskan hidupku. Dia harusnya tahu tentang keinginanku dan apa yang membuatku bahagia. Ibu, kamu biasa menghentikanku, bahwa aku tidak boleh berbicara dengannya. Sekarang lihat, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Apa yang ingin Anda katakan? Anak perempuanku, masih ada waktu. Beritahu anak itu untuk tidak datang ke sini. Anda, kamu tidak mengenal ayahmu. Jika anak laki-laki itu datang ke sini, dia tidak akan kembali hidup-hidup. Tidak akan seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terus Anda pikirkan tentang ayah. Ayahku tidak begitu kejam. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak ingin tahu. Halo. Majid, kapan kamu akan sampai? Kereta menuju Mahdumabad akan berangkat pukul 2 siang. Jadi kamu akan sampai sekitar jam 5? Ya, aku akan menghubungimu saat tiba. Tidak. Jangan panggil aku. Aku sendiri yang akan meneleponmu. Ketika Anda mencapai Mahdumabad, tanyakan tentang Pir Daud. Seseorang akan memberitahumu jalannya. Oke, kamu jangan khawatir, aku akan menghubungimu. Baiklah. Kamu sangat tidak sabar. Ketika aku memberitahumu, aku akan membantumu pergi dari sini. Kenapa kamu perlu memberitahu ayah? Dengan memberitahu paman, kamu membuat kesalahan besar. Kamu harus menghadapi konsekuensinya. Ayo, mengucapkan doa terakhir untuk cintamu. Asyar, buka matamu. Asher, Anda datang. Ya, aku adalah mahenmu. Anak perempuanku, masih ada waktu. Beritahu anak itu untuk tidak datang ke sini. Anda, kamu tidak mengenal ayahmu. Jika anak laki-laki itu datang ke sini, dia tidak akan kembali hidup-hidup. Saya tidak ingin mempermalukan ayah saya yang terhormat. Saya ingin membujuknya. Saya ingin dia mengerti. Bagaimana jika dia tidak setuju? Kamu tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan mati, Zahida. Dengan memberitahu paman, kamu membuat kesalahan besar. Kamu harus menghadapi konsekuensinya.
Kamu tidak membawa serta Maryam. Tidak Asyar, aku tidak memberitahunya tentang apapun. Dia masih sangat muda. Dia akan khawatir jika dia melihatmu seperti ini. Saya ingin bertemu dengannya. Aku tahu dia marah padaku. Aku tidak bisa datang ke hari ulang tahunnya. Jangan bicara seperti ini. Kamu bisa bertemu dengannya saat kita sampai di rumah. Ketika dia melihatmu, dia akan melupakan segalanya. Untuk sesaat rasanya aku tidak akan pernah kembali ke rumah. Saya akan mati di sini. Jangan katakan ini, kenapa kamu tidak pulang? Amit-amit. Anda tidak dapat membayangkan bagaimana saya menghabiskan 24 jam ini. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Sedang melihat kamu. Maaf Asyar Pak. Saya harus menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Pada saat ini, lihat kondisinya, nanti bisa ditanyakan. Nyonya, Anda mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika kita tidak berbicara dengannya, penyelidikan kita tidak dapat dimulai. Dan saya datang ke sini dengan izin dokter. Tuan, bagaimana perasaanmu? Terima kasih atas semua bantuan yang Anda berikan kepada saya. Sekarang kamu bisa pergi. Tidak. Nyonya telah memberitahuku hal itu kecuali ibumu dikuburkan. Aku harus tinggal bersamamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memberitahu keluargamu? Saya tidak punya keluarga. Pasti ada seseorang. Ya ada. Ayah. Kakak perempuan. Ibu. Tetapi, mereka semua meninggalkanku satu demi satu. Saya tidak punya keluarga. Lihat. Saya berterima kasih atas semua bantuan yang Anda berikan kepada saya. Saya akan mengurus semua urusan penguburan dan pemakaman. Kamu pergi sekarang. Tidak, tolong. Aku tidak melakukan kebaikan apapun padamu. Omong-omong, saya tidak bisa menentang perintah Nyonya. Dia dengan tegas mengatakan kepadaku hal itu kecuali ibumu dikuburkan. Aku akan tinggal bersamamu. Omong-omong, saya telah mengatur ambulans. Kamu hanya perlu memberitahuku kemana harus pergi. Apakah kamu melihat wajah penyerangnya? Terkadang penyerang dengan sengaja datang ke hadapan korban. Agar dia dapat melihatnya, Anda mungkin pernah melihat penyerangnya juga. Tolong coba ingat. Saya melihat seorang gadis. Semua orang ada di sana. Aku melihatnya berlari. Wajahnya tertutup jadi aku tidak bisa melihat wajahnya. Mungkin itu dia. Menurut Anda, siapa itu mungkin? Siapa yang menurutmu mencurigakan? Tidak seorang pun. Aku tidak punya musuh. Lebih memikirkan otak Anda. Mungkin kamu akan ingat. Baiklah Tuan, tanpa ada rasa permusuhan, tidak ada yang bisa mencoba mengambil nyawa orang lain. Bisakah kamu mengingat sesuatu? Ada pertengkaran antara kamu dan seorang wanita? Atau ada pasang surut seperti itu? Pertanyaan macam apa ini? Tidak bisakah kamu melihat kondisinya? Kamu menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal. Nyonya, coba pahami keadaan kami di sini. Media hanya fokus pada kejadian ini sejak kemarin. Dan kami berada di bawah tekanan, yang menangkap orang yang bertanggung jawab. Jika kalian tidak mau bekerja sama, bagaimana kita bisa menemukan penjahatnya? Hanya sedikit kerja sama. Mengapa wanita manapun ingin mengakhiri hidupmu? Dan di negara ini tidak ada perempuan berprofesi sebagai pembunuh. Saya yakin karena dendam pribadi, dia mengambil langkah ini. Setidaknya cobalah mengingatnya. Demi kebaikan. Bantu aku dan keluargaku keluar dari lubang gelap ini. Tolong nikahi aku.
Apakah kamu bahkan mendengar dirimu sendiri? Ini tidak bisa terjadi. Mengapa? Kenapa itu tidak bisa terjadi? Saya tidak peduli. Kamu ikut denganku sekarang, dan kamu akan berbicara dengan ayahku. Saya tidak ingat apapun. Tidak ada apa-apa. Tolong hentikan. Tidak bisakah kamu melihat? Mereka sangat trauma saat ini. Ketika mereka pulih, maka dia akan datang sendiri untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Tidak sekarang. Tolong sekarang kamu boleh pergi. Maumu? Aku berharap bisa segera bertemu denganmu. Tidak apa-apa, santai aja. Salam ayah sayang. Salam. Salam. Lihat putriku sayang, aku sampai di rumah tepat jam 5. Anak laki-laki itu datang dengan benar. Ya ayah, keretanya pasti sudah tiba sekarang. Itu bagus. Sampai dia tiba, duduk dan bicara padaku, putri. Aku punya beberapa hal penting untuk didiskusikan denganmu. Ada baiknya kamu di sini juga Jamila. Tolonglah aku. Untukku dan anak perempuanku, membuat 2 cangkir teh. Baik tuanku, suka. Membawakan 2 cangkir teh. Cepat. Jadi tadi aku mengatakan itu. Saya hanya kata 2 cangkir teh. Baik tuanku. Ya, bagaimanapun juga putriku. Siapa anak laki-laki itu? Apa yang dia lakukan? Siapa namanya? Majid itulah namanya ayah sayang. Dia belajar di universitas bersamaku. Di universitas. Kemarilah. Putriku sayang, mari duduk dan membicarakan sisanya. Ayo. Ayo. Dia belajar di universitas bersamamu. Itu berarti, Anda telah mengenalnya selama 4 tahun. Ya. Siapa orang tuanya? Latar belakang keluarganya? Kepemilikan tanahnya? Orang tuanya sudah meninggal. Kepemilikan tidak berubah dengan kematian orang tua. Dan orang-orang terhormat. Ingat perhitungan 100 generasi. Dia pasti sudah memberitahumu sesuatu. Tentang orang tuanya. Tentang keluarganya. Tentang dirinya sendiri. Aku tidak pernah benar-benar bertanya kepadanya tentang orang tua atau keluarganya. Dia sendiri sangat baik, dan aku benar-benar mencintainya. Dan dia mencintaiku kembali, dan itu sudah cukup bagiku. Anak perempuanku, kami bahkan tidak mempekerjakan pelayan tanpanya, mengetahui latar belakang keluarganya. Dan kamu sudah mengambil keputusan, menikahi orang yang orang tuanya tidak kamu ketahui namanya. Jangan stres sendiri. Aku baru saja bilang, putriku. Ayah sayang. Aku sangat mencintainya dan dia. Terus, dia lebih mencintaimu daripada aku.
Majid. Ya. Dan Anda, kamu adalah tamu tuan tua kita kan? Aku harus pergi ke villa Tuan Makdum Daud. Sebenarnya masalahnya adalah, saya menunggu kamu. Ikut denganku, aku akan membawamu. Tolong jangan gugup. Kamu adalah tamu istimewa tuan tua. Anda menjalin hubungan dengan pria tak dikenal selama 4 tahun. Berbicara tentang cinta dengannya. Kamu bahkan tidak berpikir sekalipun, jika ayah tersayang mengetahuinya. Bagaimana perasaannya? Jika aku mau, putriku. Aku akan meninggalkan laki-laki untuk mengawasimu tapi aku tidak melakukan itu. Ingin tahu alasannya? Karena aku mempercayaimu. Aku dulu mengira itu putriku akan menjaga rasa hormat ayahnya di masyarakat tapi kamu tidak melakukan itu. Ayah sayang, aku tidak melakukan dosa. Merusak kepercayaan ayahmu tersayang. Bukankah itu dosa bagimu? Sudah cukup lama sekarang. Kenapa dia belum datang? Coba telepon dia, bertanya. Panggil dia putriku sayang. Lakukan. Apa yang terjadi? Apakah dia tidak mengangkat teleponmu? Aku bertanya kenapa. Apakah dia tidak mengangkat teleponmu? Sekarang dia tidak akan pernah melakukannya. Pernah menjawab teleponmu. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Menguasai. Setiap kali aku melihat bajingan ini, darahku mulai mendidih. Apakah kamu melihat? Bagaimana dia memandangmu? Dia menjadi terlalu percaya diri, Tuan. Darahku juga mendidih melihatnya. Itu terlalu mendidih sehingga membuatku ingin. Sekarang. Akhiri dia di sini sekarang juga. Tetapi, Tuan tua.
Dia khawatir dengan pemilu, lebih dari aku. Pemilu bukanlah sebuah masalah besar. Itu benar Tuan. Tapi penduduk Magdumabad mengira kamu takut padanya. Aku takut padanya. Aku takut padanya. Tapi masyarakat Magdumabad berpikiran seperti itu. Bahwa karena dia pernikahanmu akan dimulai lagi. Dan agar pernikahan dimulai kembali, Anda tahu apa yang dipikirkan orang-orang. Kita pasti harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Aku takut dia mungkin melakukannya. Bahwa impian untuk memperjuangkan pemilu mungkin tidak akan terwujud. Apa yang kamu katakan? Siapakah yang layak itu untuk berdiri di depan Tuan Mahdum? Reporter kelas bawah ini akan berdiri di depanku. Dia sudah menjadi tuan. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa melakukan apapun pada orang-orang kelas atas. Orang yang kamu rencanakan untuk dikirim ke penjara, sekarang akan menjalankan pemilu, kemudian akan menjadi menteri. Tidak hanya di Magdumabad, tapi seluruh negara. Orang-orang seperti Anda dan saya, hanya bisa bergosip, tidak melakukan hal lain. Satu hal lagi, Tuan Reporter. Kamu menangisi 4 mayat yang ditemukan di rel kereta api. Lalu di sini, misteri 12 mayat ditemukan di laut. Tidak dapat diselesaikan. Kamu sangat polos, jika kamu mendengarkanku, berteman dengan Tuan Muda. Mungkin, dia mungkin mengampuni hidupmu. Anda tahu pertarungan ini, Tuan Reporter, harus bertarung dengan orang standarmu sendiri. Pikirkan baik-baik saja. Dan ingin secangkir teh? Orang yang kamu rencanakan untuk dikirim ke penjara, sekarang dia akan menjalankan pemilu, menjadi menteri, tidak hanya di Magdumabad. Dia akan memerintah seluruh negeri. Orang-orang seperti Anda dan saya, hanya bisa bergosip. Tidak ada lagi. Halo. Ya. Zahir berbicara dari Magdumabad. Ya Zahir, ada apa? Kamu berangkat dari sini dan tidak menginformasikan kedatanganmu. Kupikir aku akan bertanya apakah kamu tiba dengan selamat. Maaf kawan, sebenarnya kemarin, suami Madam Mahen, Asher Ibrahim, diserang dengan pisau. Aku hanya sibuk dengan mereka di rumah sakit, itu saja. Jadi aku lupa. Oh. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Kami dulu berpikir hanya itu. Di daerah pedesaan, hal ini terjadi. Tetapi, seluruh negeri telah berubah menjadi hutan. Anda lihat Tuan Syahid, dimanapun seseorang melihat sebuah peluang. Ngomong-ngomong, apakah mereka baik-baik saja? Ya, mereka baik-baik saja. Alhamdulillah dia masih hidup. Ya. Oh, dan aku juga harus membicarakan sesuatu denganmu. Jika kamu punya waktu. Ya, silakan. Apa itu? Laporan yang Anda persiapkan untuk pembunuhan Heru dan istrinya. Itu akan makan waktu berapa lama? Aku tidak bisa berkata apa-apa sekarang kecuali, mungkin perlu beberapa hari, 2 atau 3 mungkin. Ya. Saya punya informasi lebih lanjut. Jika kamu mau, aku bisa mengirimkannya. Mungkin mereka bisa membantu Anda dengan cara lain. Ya, kenapa tidak?
Tapi tentang apa berita itu? Sebenarnya, beberapa waktu lalu 12 mayat ditemukan di Danau Mahdu Mabar. Oke, aku selalu menempati posisi pertama di kelas. Tapi kamu tidak pernah memberiku hadiah apapun. Tapi aku tetap mengucapkan selamat padamu, bukan? Tidak, tidak. Kamu benar-benar hidupku. Kalian berdua tidak pernah berhenti main-main. Baiklah, kamu bertanggung jawab atas drama ini, harus kukatakan. Berikan aku ini, manis. Ini dia. Oke, jadi kamu yang memberinya makan tapi bukan aku. Beri aku beberapa juga. Di sini, ada beberapa, kamu tidak akan kelaparan. Di mana kamu sebelumnya? Ayah. Kakak perempuan. Ibu. Tetapi, satu demi satu semua orang meninggalkanku. Ayah. Ayah. Ayah keluar. Ayah. Ayah keluar. Ayah. Ayah di mana Majid? Aku bertanya padamu, ayah di mana Majid? Aku tahu kamu tahu di mana Majid berada. Beritahu ayah di mana Majid. Dia mencapai tujuan akhirnya. Tidak. Tidak. Tidak ada ayah. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah yang terhormat. Nah, jika dia tetap hidup, dia akan mencoba menemuimu, berbicara dengan Anda, mengganggumu sepanjang waktu. Aku hanya membuatmu tenang dari gangguan itu. Jika Allah menghendaki, kamu akan pelan-pelan lupakan dia. Jadi putriku sayang, kamu sangat menyakiti hati ayahmu. Tolong jangan lagi. Kamu tahu ketika kamu masih kecil, saya akan berpikir jika keputusan Anda salah, datang di hadapanku, apa yang akan aku lakukan. Tapi kamu bisa melihatnya. Ayahmu tidak mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Dan tentang Majid itu, dia hanya membawa kehidupan sebanyak ini bersamanya. Tapi ayahmu akan berdoa semoga Allah memberkati dia. Untuk dia, agar akhiratnya dimudahkan. Apa yang terjadi? Kenapa putriku kesal? Tidak, putriku, istirahatlah sekarang. Hari resepsimu sudah dekat, wajahmu akan memiliki kerutan.
Apa yang kamu lakukan padanya? Apa yang kamu lakukan? Jamila, Apa yang kamu lakukan padanya? Jamila, Kamu membunuh ayah Majidku. Aku tidak akan memaafkanmu. Beraninya kamu memegang kerah Tuan. Pergi dari sini. Dia bukan ayahku lagi. Terus berhenti. Dia bukan ayahku. Dia adalah pembunuh kebahagiaanku. Zahida, Seorang ayah tidak seperti ini. Zahida, jangan melewati batasmu. kerugian besar yang Anda hadapi. Bahkan memikirkannya pun membuat jiwa seseorang bergetar. Tetapi Allah tidak menguji seseorang melebihi batas kemampuannya. Tidak ada yang bisa mengisi kekosonganmu kecuali. Jangan berpikir kamu sendirian dalam hal ini. Jika Anda memerlukan bantuan apapun, Anda bisa menelepon saya atau Nyonya Mahen. Apapun yang ada dalam kekuatan kami akan melakukannya untuk Anda. Saya akan pergi. Aku sudah bilang padamu ayah. Sudah kubilang padamu jangan biarkan dia masuk universitas tapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang Anda melihat hasil dari keputusan Anda yang salah. Melihat. Hari ini putrimu tidak berdiri di depanmu. Keputusan salah Anda berdiri di depan Anda. Hari ini, dia meraih kerah bajumu. Kerahmu. Besok, tangan semua orang di Mahdumabat akan ada di tenggorokanmu. Ayah. Betapa tidak berdayanya kamu hari ini. Putrimu berdiri di depanmu. Dan menyatakan cintanya kepada pria asing di depanmu. Dan kamu ayah sayang, Anda sedang berdiri diam. Diam. Kemana perginya? Kemana perginya ayah sayang? Martabatmu. Aneh. Diam. Apa yang kamu katakan? Aku diam saja. Putri Anda berselingkuh di universitas dan Anda menginginkannya. Aku untuk diam. Saya salah. Aku jatuh cinta padanya. Aku tidak membunuh seperti kamu. Keluar dari sini, dasar wanita menjijikan. Keluar dari sini sekarang juga atau yang lain. Keluar. Atau apa lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Bunuh aku, silakan bunuh aku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu adalah seorang pembunuh, seorang pengecut. Zahida. Keluar. Kamu hanya seorang pembunuh. Sayang ibu, dia membunuh Majid saya. Kamu menjadi gila. Aku akan membalas dendamku. Aku akan membalas dendam atas darahnya. Aku sendiri yang akan mengekspos kalian berdua. Kamu akan membalas dendam dari ayah. Dia akan membalas dendam dari ayah tersayang. Kamu akan membalas dendam dari ayah. Tinggalkan dia. Dia akan membalas dendam dari ayah tersayang. Ya, aku akan melakukannya. Ya, aku akan melakukannya. Saya akan. Zahida. Zahida putriku. Zahida bicara padaku. Dia meninggal. Putriku sudah meninggal. Putriku sudah meninggal.
Anakmu telah membunuh anak perempuanku. Menguasai. Tuan, lihat dia, putriku sudah mati. Anakmu membunuhnya. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Lihat putriku. Kenapa kamu membunuhnya? Kenapa aku bertanya kenapa? Kendalikan emosimu, Jamila. Kamu memintaku untuk mengendalikan emosiku, bagaimana? Beritahu aku caranya. Jamila, apapun yang terjadi, kita tidak bisa menghentikannya sekarang. Zahidaku. Nazir, bawa dia pergi. Jauh.